Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Andini dengan NIM 2504 1460 193. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis tentang jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Apakah memiliki hubungan dengan motivasi membaca? Nah, di sini saya akan menggunakan KL1 sebagai motivasi membaca. Nah, langsung saja. Ini merupakan tutorial cara kita menganalisis data tersebut. Yang pertama, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistic. Nah, di sini kita pilih Complements dan Proportion, kemudian kita pilih Independent Sample Test. Nah, kalau sudah tampilannya begini, kita kan di sini sudah ada JK, JK1 dan JK2. Nah, di sini kita klik Define Group. Ini kan sudah ada nih grup 1 itu tadi kita sebut sebagai laki-laki dan grup 2 itu sebagai perempuan. Kita klik Continue. Kemudian di sini ada tes variabel. Nah, karena kita tadi kan menggunakan untuk menganalisis motivasi membaca itu dengan KL1, maka KL1 kita masukkan ke dalam tes variabel. Kemudian kita setting di option kan, nah ini di sini kan ada confidence interval percentage. Nah, kita di sini menggunakan 95% yang setara dengan 5%. Kemudian kita setting ini Encourage Analysis by Analysis. Kita klik Continue. Kemudian setelah selesai, kita klik di sini OK. Nah, teman-teman, di sini kan ada hasilnya. Yang pertama itu kita jelaskan terlebih dahulu mengenai grup statistik ini. Nah, dalam grup statistik ini diketahui bahwa rata-rata nilai laki-laki adalah 3,06. Nah, untuk perempuan itu 3,1818. Nah, di sini kan sudah ada nih hasil MEA, standard deviation, standar error MEAN. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kemudian itu kita masuk ke independent sample test. Nah, di sini kan ada independent sample test nih. Sebelumnya kita akan masuk ke ini dulu. Nah, di sini ada independent sample effect size. Nah, di sini telah pada tabel independent sample test nilai Nah, di sini pada tabel independent sample test nilai Lipes itu eh, lebih besar dari 0,5 sehingga digunakan baris equal variance assessment ini. Nah, eh, berdasarkan pada tabel ini juga tes yang pada bagian bawah bahwa output SPSS tersebut nilai untuk Lipesnya equity adalah 0,348 size yang site-nya itu 0,556 karena nilai 0,556 lebih besar daripada 0,65, maka dapat disimpulkan bahwa varians data adalah
homogen yang sama. Sehingga pembacaan hasil uji tes ini menggunakan baris equivalence assessment. Nah, kemudian eh, jika lebih singkatnya itu karena nilai signya itu lebih besar daripada karena nilai signya itu lebih besar, maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya, pada perbedaan signifan antara kedua kelompok, ada perbedaan signifikan antara dua kelompok ini. Nah, teman-teman, jikalau eh, data ini tidak homogen atau tidak sama, maka itu dapat disimpulkan bahwa nilai sig itu karena lebih kecil, maka HO ditolak atau HO itu diterima sehingga maaf saya ulangi, HO itu diterima dan H1 itu ditolak dan tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.